Next, mungkin Bang. Jadi memang hari ini kita selain belajar mengenai uh, tadi yang saya bilang ya, untuk menemukan diri, tapi sebenarnya juga belajar bagaimana mengutilize experience yang sudah kita punya sebenarnya adalah sebagai alat untuk mempunyai perspektif yang lebih luas. Sehingga akhirnya membuat kita mencapai potensi terbesar kita dan atas kemauan kita. Jadi bukan atas kemauan orang lain. Terkadang kan kalau kita berada di budaya kita saat ini, yang saya pahami memang terkadang kita punya dituntut gitu oleh dan diri kita menuntut juga agar kita untuk dasar motivasi kita itu memang selalu orang lain. Jadi gimana caranya untuk membanggakan A, membanggakan B gitu kan. Tapi kita lupa untuk questioning ourselves, sebenarnya apa yang kita mau. Dan kenapa penting untuk kita pertanyakan itu sama diri kita, ya. Sehingga memang topik pada hari ini kita bagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Jadi yang pertama itu apakah itu self discovery, kenapa penting ya kan? Kemudian yang B, bagaimanakah prosesnya dan hubungannya dengan pengalaman itu apa? Sama yang terakhir kita bahas kesimpulannya saja. Ya, jadi kesimpulannya itu apa sih dari pembicaraan dan dihubungkan dengan tujuan kalian yang kalau dari cerita Bang Rena pasti banyak sekali yang punya keinginan-keinginan masa depan apakah jadi apa namanya pengen kuliah lanjut kuliah lagi ataupun dia nanti pengen buka usaha sendiri gitu ya. Jadi akan kita bahas. Silahkan Bang dilanjutkan. Nah, jadi ini saya gitu ya. Maka dari terkenal maka tak sayang. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya dari CV yang tadi gitu. Kalau memang saat ini saya aktif sebagai konselor, itu dealing with glitters of people's life choices gitu kan. Kemudian memang learning and instructional designer atau yang tadi sebenarnya mirip-mirip sama, tapi intinya memang saya mendesain, kemudian bikin formula gitu, gimana untuk assure orang lain itu bisa belajar lebih baik atau bisa untuk mempelajari produk kalian secara lebih baik. Jadi um, masih di design dan hubungannya dengan human learning processes. Silakan dilanjutkan. Nah, jadi memang gini, sebelum kita lebih lanjut lah bahas gitu ya mengenai um, topik kita hari ini, mungkin lebih baik kita melihat studi kasus dulu. Jadi supaya mungkin teman-teman yang masih bingung, yang masih menganggap bahwa message dari awal kita bicarakan kritik, di sini bisa tahu gitu secara praktikal tuh apa sih maksudnya, impactnya apa sih gitu ya. Jadi saya pakai nama they karena ini tidak specified ke laki-laki atau perempuan gitu. Jadi kita anggap saja dua-duanya bisa mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, di sini kasusnya ada seseorang berusia 50 tahun, dia punya secara finansial dia stabil, dia punya jabatan gitu ya di dalam perusahaan dia sebelumnya. Tapi kalau seperti kita bisa lihat, dia di sini tidak menikmati apa yang dia miliki. Dia selalu merasa tidak puas, merasa kosong dengan pencapaian dia. Jadi semua yang dia capai itu kosong bagi dia ya, tidak berharga baginya. Kemudian merasa lingkungan sekitar itu membencinya dan merasa punya tekanan besar, gitu kan? Karena dia sedang dalam masa uji coba retirement. Jadi dia menganggap kalau once saya retire, saya tidak akan financially atau socially powerful lagi. Tidak punya dasar uang, tidak punya itu tadi ya, secara sosial tidak berpengaruh. Silakan dilanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang tadi ya, itu kan kita menganggapnya, loh kenapa bisa begitu? Gitu. Karena kalau dari segi umur, gitu ya, dari segi pencapaian, orang ini sebenarnya mencapai banyak hal, pengalamannya banyak gitu ya. Tapi kenapa dia kelihatannya takut dengan retirement itu? Kenapa ya mereka kelihatan seperti orang yang justru tidak punya pencapaian kesannya gitu. Assuming mereka pasti udah punya rencana lain gitu dengan kehidupan mereka pasca retirement gitu kan. Kemudian bukankah mereka harusnya bijak melihat segala sesuatu? Kenapa beliau bisa punya pemahaman negatif mengenai lingkungan? Padahal dia tidak bisa membuktikan apakah pandangannya itu benar atau tidak adanya. Nah, jadi karena pertama itu adalah mereka tuh nggak tahu apa yang mereka mau. Nah, mereka akhirnya jadinya kenapa begitu? Kenapa begitu? Sehingga dia nggak tahu apa yang membuat dirinya merasa terpenuhi. Sehingga mau banyak pun pencapaian dia tetap merasa kosong. Mereka they don't know when and where to stop, orang-orang seperti ini. Mereka nggak tahu kapan dan di mana mereka harus berhenti. Dan bagaimana each of this accomplishment itu artinya apa buat mereka. Kan? Karena mereka tadi itu, mereka nggak tahu mereka maunya apa, mereka nggak tahu diri mereka siapa gitu. Karena mereka juga nggak tahu apa yang berharga bagi mereka, jadinya nggak grateful dan nggak pernah merasa cukup. Kalau kita lihat di bawahnya, motivasinya ini selama ini sangat didasarkan pada melakukan segala sesuatu itu untuk social validation dari luar. Sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi banyak dari kita yang juga punya motivasi menyenangkan orang tua gitu, jadi harusnya nggak masalah.
Tapi ketika berulang kali dan dominasinya seperti itu, kita bisa lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya mau? Saya mau melakukan apa seumur hidup saya nanti? Lupa jadinya untuk mengaktualisasi diri sendiri. Seperti kasus tadi. Karena selama ini terlalu mendengarkan pendapat orang lain, jadi mencari segala sesuatu berdasarkan apa yang diinginkan orang lain. Akhirnya tidak pernah memulai self discovery, sehingga tadi tidak mencapai self discovery-nya, padahal usianya sudah besar gitu ya. Silahkan lanjutkan Bang. Nah, jadi yang ditakutkan dan terjadi pada dia ini sebenarnya existential crisis. Jadi mempertanyakan apa makna dari eksistensinya di dunia. Sehingga efeknya apa? Dia selalu merasa drain, ya, energinya kurang gitu. Kemudian selalu merasa nggak punya accomplishment, punya pertanyaan why I live, am I still existing in this world? Gitu. Karena memang dari awal tidak pernah mempertanyakan itu. Jadi accomplishment dari awal tidak ada maknanya bagi dia. Oke, silakan dilanjutkan Bang. Nah, jadi memang begini, adik. Self discovery itu adalah lifelong journey. Ya. Jadi memang adalah perjalanan seumur hidup. Tapi menunda-nunda untuk memulai self discovery ini juga bukanlah hal yang bijak ya. Karena akan hinder atau jadinya melemahkan langkah kalian untuk next step of your life. Karena apa begitu? Karena next step of your life itu kan harusnya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita nggak tahu, gimana kita tahu bahwa next step itu memang akan sesuai dengan kita? Ya? Nah, jadi memang know thyself. Ketahui diri kamu. Sudah berada di manakah kamu dalam perjalanan ini? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi adik-adik, sekarang kalau kalian punya selembar kertas gitu ya, silahkan dijawab dulu pertanyaan di sini. Kan dicatat, apa tujuan hidup kalian itu apa sebenarnya kalau sekarang. Kemudian kamu pengen jadi orang yang bagaimana. Kemudian kalian sedang berjuang untuk apa. Kemudian apa yang kalian banggakan dari menurut kalian masa depan itu terlihat seperti apa? Kalian takut sama siapa? Mana? Apakah sudah selesai dijawab? Saya assume udah selesai ya. Jadi mari kita lihat yang selanjutnya. Berapakah pertanyaan yang bisa kamu jawab? Sebenarnya normal ya kalau kita tidak bisa jawab banyak hal. Tapi sebenarnya bagaimana dan mengapa ini penting? Bukan langkah selanjutnya dalam hidup. Jadi kalau saya bawa ke diri saya sendiri, tujuan saya dari dulu saya memang pengen kuliah ke luar negeri. Karena saya tahu memang ilmu, saya pengen jadi psikolog atau jadi orang yang tahu mengenai psikologi sejak SMP gitu ya. Jadi memang hal-hal yang saya lakukan ya saya pengen ke situ. Nah, karena saya pengen kuliah ke luar negeri dan saya tahu bahwa saya nggak mau orang tua saya repot bayar uang les gitu. Nah, tapi saya tahu saya harus ngomong secara aktif dan saya tahu kalau komunikasi saya belum baik dulu. Jadi saya mencoba untuk daftar debat waktu itu. Saya dulu yang seperti tadi sudah dilihat dari kurikulum. Saya memang bisa menjadi itu tadi lah, bisa jadi secara nasional bisa punya prestasi gitu. Dan juga sempat juga punya pengalaman menjadi pelatih debat juga dan juga sebagai apa namanya juri gitu. Tapi kan itu untuk mencapai itu bukan hal yang mudah. Saya ingat dulu pelatih saya pernah bilang gini. Kan dia bilang gini, kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong sampah ya? Misalnya. Nah, itu kan dan itu latihannya setiap hari dari pukul 10 pagi sampai malam. 10 sering kami lakukan waktu untuk. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita resapi itu sebenarnya adalah kata-kata yang kasar sekali. Tapi memang itu harus dilakukan gitu untuk bisa mencapai sesuatu. Atau misalnya waktu itu saya merasa, oh kayaknya saya harus coba PPAN nih karena ternyata bahasa Inggrisnya sudah agak lumayan. Pertukaran Pemuda Antar Negara ya, program yang Bang Rena adalah alumni juga. Dan itu sebenarnya untuk ikut seleksinya itu panjang. Mungkin Bang Rena tahu ya, itu seleksinya berat gitu ya. Jadi bukan hal mudah gitu sebenarnya untuk bisa perform di dalam seleksi tersebut. Gitu. Kemudian setelah itu selesai seleksi, kepilih jadi delegasi juga bukan yang mudah teman-teman. Saya bukan penari, ya, tapi saya harus belajar nari daerah gitu. Kemudian harus melaksanakan tugas-tugas yang mungkin kalau teman-teman kalau kita pikir tanpa berpikir lebih lanjut lagi terkesan kayak ih
kok itu dikerjain ya, kok berat kali kan gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita resapi hal-hal itu memang penting gitu untuk membiasakan diri dengan situasi programnya ya, program dari pertukaran pemuda itu yang memang sebenarnya juga sangat hektik gitu. Nah setelah itu, setelah dari Jakarta saya kepilih jadi asisten youth leader, artinya menjadi wakil ketua delegasi. Tanggung jawab baru yang tentunya juga ada pengorbanan juga di dalamnya, harus dibayar mahal juga. Misalnya apakah kita jadi nggak punya waktu untuk foto-foto, sementara teman-teman yang lain foto-foto, dan juga tanggung jawabnya besar, ada hal-hal yang terjadi gitu. Dan jadi memang segala pencapaian itu harus dibayar mahal, dan itu dilakukan juga harusnya sesuai dengan tujuan kita di awal. Sehingga akhirnya saya ikut news anchor karena mau melatih komunikasi tadi gitu ya. Kemudian juga akhirnya ikut dapat S2 juga, dan itu semuanya bukanlah proses yang mudah karena banyak yang dikorbankan di situ sebenarnya. Dan yang itu harus diingat juga. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, apakah tepat dengan tujuan kalian di awal? Kemudian apakah kalian siap untuk mengorbankan banyak hal gitu? Karena kalau nggak siap dari awal dan nggak tahu wah seperti itu, nanti jadinya pelaksanaannya tidak maksimal dan kalian sendiri yang rugi. Karena buang-buang waktu dalam hidup kalian. Nah, sehingga self discovery itu sendiri itu sebenarnya kalau menurut the American English Dictionary itu adalah a becoming aware of one's true potential, character, motives, etc. Jadi seseorang menjadi sadar gitu, mengenai apa sih potensi diri dia, karakter dia bagaimana, motifnya bagaimana. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, ini kan proses yang panjang sekali. Cuman yang perlu kamu discover terlebih dahulu pertama kali adalah sebenarnya tujuan utama kamu dalam melakukan segala sesuatu itu mau ngapain sih, buat apa sih? Silahkan dilanjutkan. Nah, apa sih motivasi utama kalian dalam melakukan sesuatu? Apakah yang pertama supaya dikira pintar, membanggakan keluarga, gitu, supaya keluarga makin terhormat, atau gaji dari jurusan A atau B terkenal besar, misalnya, gitu ya? Apa sih motivasi utama kalian? Kalau dilihat dari sini, ini kan masih supaya dianggap, supaya dikira, gitu ya. Jadi tidak ada untuk memenuhi keinginan dari diri sendiri sebenarnya. Ya? Jadi once kalian kehilangan supaya dikira itu atau dikira itu hilang, you will lose everything. Next, Bang. Nah, kenapa nggak coba kita arahkan supaya jadi seperti ini? Karena saya suka bidang ini, karena cocok dengan diri saya, karena saya ingin membantu orang misalnya, your main motivation, atau cocok dengan kemampuan saya. Artinya untuk mendapatkan pengertian seperti ini, atau mendapatkan definisi motivasi yang seperti ini, kita harus tahu dulu kan, sebenarnya kalian itu maunya apa sih? Kalian itu punyanya apa sih? Bisanya apa sih? Gitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami, supaya kita bisa menemukan ini. Kan? Next. Tapi pertanyaannya kenapa ini important? Why is it important? Kenapa penting bagi kalian untuk tahu mengenai ini? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua macam arah gitu. Yang pertama ini kalau dilakukan, penting ya. Kita lihat dari segi aplikasinya. Kalau dilakukan bagaimana? Wah, kamu bisa mencapai optimal personal growth, bisa mencapai pertumbuhan diri yang optimal. Kenapa? Karena memang kamu tahu kamu menjadi apa, gitu. Kamu melakukan langkah-langkah yang berorientasi pada tujuan tersebut karena memang kamu mau tujuan itu, dan akhirnya kamu akan satisfied dengan apa yang kamu capai, dan kamu akan bahagia, happiness, kan? Because you are grateful of every fulfillment, you are grateful of every accomplishment gitu. Sehingga akhirnya kamu jadi merasa fulfilled, ya, menjadi bahagia. Nah, kalau tidak dilakukan, ya, kita tidak melakukan itu dan mengesampingkan lah self discovery itu jadinya fail to understand who we are and what we want in life. Kita jadinya sulit untuk memahami siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Akhirnya jadi missing out opportunities to grow. Jadi kehilangan gitu opportunities atau kesempatan-kesempatan untuk bisa berkembang, ya. Nah, sehingga jadinya ya itu tadi, tidak menemukan dan tidak berkembang sesuai dengan apa yang seharusnya kita menjadi seperti apa. Akhirnya nanti bisa menjadi kasus di awal ya, yang si Zay tadi, yaitu adanya krisis jadinya. Karena ya itu tadi, tidak pernah tahu apa yang mau dia lakukan, dan ketika menemukannya atau merasa diskrepansis atau merasa kesenjangan, udah terlambat. Silakan dilanjutkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu itu? Bagaimana kita bisa tahu apa sih yang kita mau? Tentunya adalah dengan dilihat dari experience dan bagaimana cara kita living in the moment. Bagaimana reaksi kita terhadap
sehingga kita bisa tahu apa yang mau, apa yang kita nggak mau. Dan jadi kalau kita lihat lagi, next, uh, sebenarnya gini, yang harus kamu pahami adalah pengalaman itu penting. Memang harusnya maka kita harus seeking a lot of experience. Kita harus cari experience sebanyak-banyaknya. Tapi yang harus kita pahami juga adalah how we perceive those experiences. Itu lebih penting. Bagaimana cara kita memahami experience yang kita punya tersebut. Karena kalau tadi kita memahami experience tersebut itu kosong gitu ya, hanya untuk karena tadi ya dari awal itu memang motivasinya memang tidak untuk pengembangan diri gitu. Akhirnya ya ada experience-experience yang sebenarnya berpotensi untuk membangun diri kamu, tapi kamu pahami secara berbeda ya, karena ya itu tadi dari awal juga nggak tahu kenapa melakukan experience itu, akhirnya nggak tahu cara mencerna experience-nya bagaimana, nggak tahu cara grateful dengan experience tersebut. Contoh, kalau saya perceive hardship pada saat debat gitu, saya ceritakan saya mengalami hal seperti itu, atau misalnya hardship lainnya yang saya alami dari perjalanan yang tadi, pengalaman-pengalaman itu, dan saya anggap itu bukanlah kritik yang membangun, gitu ya. Karena saya nggak tahu nih saya orangnya gimana. Jadi saya nggak anggap itu kritik membangun, saya anggap mereka melakukan itu karena mereka nggak suka sama saya. Pengalaman kan nggak selalu menyenangkan ya, tapi jadinya kita nggak bisa grow. Kita nggak bisa menerima hal itu untuk grow ourselves dan merubah perspektif kita. Jadi pengalaman itu hanya pengalaman aja. Gue ingat ini, saya ingat ini, dan saya dibenci sama ini. Bukan karena saya ingat ini, orang ini berjasa untuk memberikan saya hal supaya saya bisa right on track. Gitu, jadinya ya. Sehingga memang itulah yang harus kita pahami mengenai pengalaman. Selanjutnya Bang. Oke, contoh lain ya. Jadi memang experience nggak semua baik. Ada positif, ada negatif. Tapi tetap berpengaruh terhadap how we see ourselves, bagaimana kita melihat diri kita, how we see the world, bagaimana kita melihat dunia. Gitu. Dari pengalaman tersebut, perspektif kita melihat dunia. Kemudian how we integrate ourselves, bagaimana cara kita mengintegrasikan diri kita dari pengalaman tersebut, yang pastinya sangat berhubungan dengan tadi, melakukan pencapaian-pencapaian selanjutnya dalam hidup. Contohnya gini, kalau contoh kecilnya, saya waktu 2019 lalu saya ke Italia. Ya. Nah, memang saya merasa waktu itu saya dilihat secara kurang positif. Tapi saya nggak tahu kenapa saya dilihat kurang positif. Apakah kalau kita lihat ke yang tadi kan karena pengalaman sangat berpengaruh langsung gitu kan terhadap saya melihat diri saya jadi nggak nyaman di situ. Kemudian saya jadi ngelihat wah ternyata mungkin orang-orang di sini nggak suka sama saya gitu ya. Kemudian saya jadi berperilaku juga nggak cocok, misalnya jadi takut-takut, jadi gimana, jadi nggak nyaman lah harus ditemenin teman terus selama di sana. Nah artinya, tapi pertanyaannya apakah memang begitu? Kalau kita melihat digging deeper gitu, kita dig deeper, apa memang itu yang apakah mereka memang begitu ya? Instead kita fokus terhadap apa yang telah saya pelajari. Artinya gini, kalau kita lihat lagi, kalau saya lihat dari sudut pandang dia, apakah mungkin ada perilaku yang saya buat yang tidak sesuai dengan culture mereka misalnya, sehingga mereka jadinya ada beberapa orang yang tidak nyaman melihat saya. Kemudian, setelah dari situ saya pikir lagi, kemudian how will affect my growth gitu. Gimana caranya ini mempengaruhi growth saya sebagai seseorang? Oh, mungkin berikutnya saya harus melihat juga gitu culture dari orang lain, kemudian saya adopt, kemudian saya perbaiki diri saya atau cara saya dalam berperilaku. Sehingga akhirnya kalau kita integrasikan cara melihat di awal itu dulu, why I have learned, how it will affect my growth, kita integrasikan ke yang tadi, how to see ourselves, how we see the world, how we integrate ourselves, akhirnya juga cara kita melihat sesuatu itu juga sudah terfilter gitu. Jadi bukan experience itu pure positif negatif kemudian dicerna seperti itu, enggak, tapi sudah kita pahami lagi gitu kan dari sudut pandang orang lain seperti apa, buat saya apa, kemudian bagaimana ini mempengaruhi diri saya, sehingga akhirnya dalam memandang diri kita sendiri pun, cara kita melihat dunia pun, cara kita mengintegrasikan diri kita sebagai seseorang dengan dunia juga akan jadinya berbeda. Gitu. Ya silakan. Jadi bagaimana prosesnya? Ya. Jadi memang seperti ini. Kalau yang tadi kita bahas itu kan prosesnya juga filtering untuk bisa meruntut pikiran kita seperti itu kan juga bukan hal mudah. Tapi ingat satu hal bahwa life isn't about finding yourself, it's about creating yourself. Jadi memang kalau finding dengan creating, pasti creating itu lebih panjang kan? Memang membutuhkan proses gitu. Jadi kalau kita lihat di sini experience ya, yang tadi positif atau negatif itu sini ya, itu memang kita analisa dulu dengan yang tadi. Kita analisa. Kemudian kita belajar untuk accepting. Misalnya, kalau seperti saya punya, uh, saya pengen banget sebenarnya jadi psikolog saja dari saya dulu SMP.
Tapi saya analisa mungkin sebenarnya saya tidak begitu nyaman untuk jadi psikolog yang seperti pemahaman saya dulu, ya. Jadi akhirnya, oh ternyata saya mungkin lebih suka kerja di belakang meja, saya lebih suka desain interventionnya, mendesain intervensinya, desain alatnya misalnya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk di-accept gitu. Karena dari SMP sampai kuliah S1, bayangan saya adalah hal yang sama. Saat itu kan perjalanan lama ya, berapa tahun itu? Mungkin ada sekitar SMP 3, ya, 6, 4. Ada sekitar 10 tahun gitu ya, saya punya pandangan yang sama. Untuk merubah itu, ketika insight itu muncul secara analisa, untuk merubah itu tuh bukan hal yang mudah. Menerima bahwa mungkin saya tidak bisa sama dengan bagaimana cara saya memandang diri saya yang dulu. Kan? Tapi kalau kita tidak bisa accepting itu, tidak bisa accept insight baru tersebut, kita nggak akan bisa desain. Kita mau jadi apa? Kita nggak akan bisa desain apa yang mau kita capai selanjutnya. Karena kita karena untuk bisa ingat bahwa kita melakukan sesuatu itu kan harus punya tujuan dulu ya. Karena kalau nggak ada tujuan itu kayak seperti layang-layang yang talinya putus gitu. Jadi ngawang-ngawang aja kemana angin membawa saja kan gitu ya. Harus punya fondasi dulu. Kalau fondasi berubah, lantas bagaimana? Ya you need to accept that. Kita harus menerima itu supaya kita bisa move on dengan itu, supaya kita bisa maju dan akhirnya bisa memproses diri kita dan menerima experience baru. Dan ingat bahwa ini merupakan proses judgment yang berulang kali. Jadi masing-masing dari hal-hal yang ini tuh yang ada di dalam slide ini itu bukanlah destinasi ya, tapi adalah proses yang memang harus kalian lalui dan itu memang harus dilanjutkan berulang kali untuk bisa mencapai apa yang tadi saya bilang, self discovery itu adalah lifelong learning, adalah proses belajar seumur hidup. Kalau tidak dimulai, kapan lagi dimulai? Memang ya. Jadi memang gini, kita sampai pada kesimpulan. Jadi memang paling penting kita harus menganalisa dulu tujuan kalian. Untuk apa? Misalnya gini, contoh ya, kuliah ke luar negeri. Timbang dulu. Kalian sudah punya apa? Karena untuk kuliah ke luar negeri itu kan ada persyaratannya. Nggak mesti LPDP. Dari beasiswa lain persyaratannya lebih berat setahu saya. Karena kalau dalam pengalaman pribadi saya, LPDP tidak punya minimum IP gitu ya. Jadi kamu bisa striving, kamu yang penting kamu tamat. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa yang saya jalani itu ada minimum IP-nya gitu. Dan ditambah lagi dengan gimana dealing dengan situasi waktu itu, kemudian perbedaan sistem belajarnya, pola kuliahnya juga berbeda, pasti akan memberatkan kalian. Jadi timbang dulu, gitu. Apakah kalau dari saya tadi saya harus nimbang, saya cocok atau tidak gitu, dengan bidang ini. Saya berani nggak untuk mengorbankan ini. Kalau dengan kalian, kalian timbang dulu, apakah tujuan kalian keluar negeri itu memang sesuai dengan tujuan kalian nanti. Maksudnya gini, apakah kuliah ke luar negeri itu tepat dengan tujuan kalian? Gitu. Karena kalau misalnya kalian punya tujuan, saya pengen ngembangin society saya. Saya pengen misalnya punya usaha ternak lele kualitas internasional, contohnya. Kalau gitu ngapain kuliah ke Jepang? Misalnya, kalau misalnya kamu sudah punya niat itu di awal. Nah, karena kamu kehilangan waktu 2 tahun untuk bisa mensolidify bisnis kamu, misalnya. Kalau fokusnya mau ke situ. Jadi timbang dulu itu. Tujuannya buat apa? Jangan nanti ketika pulang, you don't know what to do. Kamu nggak tahu mau aplikasikan kemana. Gitu ya. Jadi itu dulu yang dipelajari di awal. Timbang dulu tujuan kamu. Lalu kamu tentukan tujuan. Baru di sini kita bisa menentukan tujuan kita. uh, tujuan yang dimaksud adalah langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya mau apa, gitu ya. Kemudian yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, apa yang mau dilakukan? Mau jadi apa? Lalu timbang lagi, apakah kamu siap? Karena kalau kita lihat dari kita sudah paham diri kita, apa yang mau kita lakukan, misalnya di awal ya, dengan apa diri kita itu seperti apa yang kita punya, kemudian kita buat tujuan itu, timbang lagi, kamu siap atau tidak untuk mengorbankan hal-hal yang biasanya kamu lakukan demi mencapai hal baru tersebut. Karena untuk mencapai sesuatu pasti ada pengorbanan. Nggak mungkin itu dibelikan secara cuma-cuma. Itu yang harus ditimbang kembali, lalu itu terus di-adjust lagi. Jadi itulah kesimpulan sebenarnya dari pembicaraan hari ini. Bahwa self-discovery itu sebenarnya adalah proses re-adjustment berulang-berulang kali. Berulang kali. Meng-readjust sistem diri kamu, sistem pemahaman kamu mengenai dunia, kemudian mereadjust lagi diri kamu, apakah kamu siap dengan experience tersebut, apakah kamu siap dealing with the potential perspektif yang mungkin muncul di kepala kamu dari
experience setelah kamu jalani sebelumnya. Jadi it's all about readjustments and it's all about learning. Itulah self discovery. Baik, kita sampai ke final words ya sebelum ke tanya jawab ya Bang ya. Ini ada tanya jawab kan Bang ya? Ada, nanti kita buat satu sesi. Oke. Iya, Ya. silakan Carla. Nah, final words kita pada hari ini sebelum kita lanjut ke tanya jawab itu adalah memang bahwa slide terakhir Bang. Nah, itu adalah do not treat as children do. Do to amuse yourself or like the ambitious for the purpose of instruction. No, read in order to live. Jadi jangan berdasarkan apa ya konsep dasar saja yang kamu dapat. Semua harus di well research dulu, harus dipahami dulu, kemudian dicerna maknanya apa buat hidup saya, gitu ya. Termasuk keputusan-keputusan kamu dan cara kamu dalam memandang diri kamu, supaya semuanya bisa well intact, bisa well connected, dan apa yang kamu mau bisa tercapai. Oke, sekian pembicaraan hari ini. Kita masuk ke tahap ini ya Bang ya, Q&A ya Bang ya, pertanyaan. Iya, terima kasih Carla. Ini udah berarti ya, udah sesinya selesai, materinya selesai ya. Oke, Oke, makasih Carla atas materinya. Jadi beberapa yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya adalah pertanyaan paling sulit tadi yang Oke, pertanyaan paling sulit tadi sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa melakukan self assessment terhadap diri kita dulu nih. Jadi sebenarnya kita siapa, kita butuhnya apa, kita buat kayak canvas gitu sebenarnya ya. What am I going to do? Next-nya apa, action step by step-nya apa, sehingga kita bisa mencapai sesuatu. Jadi itu yang paling penting. Jadi dalam proses itu kayak orang Inggris bilang ya no pain no gain gitu ya. Nggak ada benturan, ya berarti kita nggak kemana-mana sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah kita gagal 1000 kali nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu adalah kita tidak mencoba sama sekali. Iya benar. Atau tidak mau gagal sama sekali, takut dengan gagal dan sebagainya. Itu yang paling sebenarnya yang menjadi kendala tuh. Kemarin juga Kamal juga highlight itu sedikit ya, tapi kemarin lebih banyak teknis ke beasiswa. Tapi bagaimana kita menemukan kecocokan kita ini yang paling penting sebenarnya. Karena itu mungkin masalah juga, tadi di awal juga Abang sharing bahwa itu masalah juga yang Abang rasakan juga dari ketika masih sekolah. Yaitu masalah kita sistem pendidikannya memang menuntut kita untuk mencari sendiri nih. Jadi belum ada yang formal guidance sebenarnya ya secara pendidikan gitu ya. Sampai kita bisa menemukan ini kita kelebihannya di sini nih. Ini nih kita yang harus kita fokusin supaya kita bisa optimal karir kita dan sebagainya. Ya teman-teman juga pasti juga merasa hal itu karena kita juga Abang dan Carla dan juga mungkin Kamal juga itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ketika dulunya aku mau gimana nih, aku mau jadi apa, aku mau jadi istri siapa, aku mau jadi suami siapa. Jadi kayak gitu, sampai kayak gitu kan dunia kita kan pengen cari self discovery itu seperti itu gitu. Kita cocoknya dengan orang apa gitu. Nah, dan itu yang membuat beda antara mereka yang bertanya dengan mereka yang tidak pernah bertanya. Ya betul. Ya. Atau mungkin tidak pernah ya udah hidup aku gini aja, it's okay ya, it's okay juga, aku juga hidup gitu. Tapi apakah seperti itu yang kita? Sementara agama juga mengajarkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Itu tidak harus yang harus jadi presiden, enggak juga, harus jadi jenderal atau apa enggak juga. Jadi seberapa besar kita bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita dan dari sisi apa itu yang paling penting. Nah, jadi itu tadi. Nah, gini juga ya Bang ya, karena kita kan memang kalau kita ingat-ingat kita recap balik gitu kan, waktu kita sekolah misalkan Bang, mungkin Abang pernah juga ya dengar kata-kata seperti ini. Kamu kan dokter, kamu jadi dokter ya. Maksudnya hal-hal seperti itu. Jadi kayak ada yang dari guru itu kayak di set, kayak you are in this box gitu. Jadi to achieve what is provided in this box. Tapi lupa untuk mikir, oke, kalau saya maunya apa sih sebenarnya? Apakah box ini cukup buat saya atau ternyata saya butuh box lain yang lebih besar? Jadi you live in a box yang set by the expectation by the society. Benar. Maksudnya di setting oleh society gitu, bahwa ini yang harus kamu penuhi, ini. Tapi kamu lupa diri kamu siapa. Jadi once ketika kamu berada di situasi di mana kita tuh keluar dari ekspektasi society gitu loh Bang. Kayak orang yang retire itu kan mereka keluar dari ekspektasi society.
Mereka tidak Yes. aktif, dianggap tidak bekerja misalnya, dianggap secara tidak produktif gitu ya kalau dari society. Jadi mereka jadinya karena terbiasa mendengarkan itu jadinya beban ke diri sendiri. Aduh, mana nih? Saya ntar lagi mau tidak sesuai lagi nih dengan ekspektasi society kan gitu ya. Jadi harus belajar living the life gitu. Bukan cuman gitu kayak Abang bilang tadi, bukan cuma hidup aja gitu ya. Yes, bener banget Kak Carla. Jadi memang sepakat sih. Jadi memang karena itu satu ya. Juga makanya tadi aku kemarin diskusi dengan apa namanya Genbi ya sama Prima dan lain-lain itu memang kita kepingin buat ini itu memang salah satunya adalah lagi ini kan lagi periode WFA nih Carla ya. Jadi kan kita banyak waktu di rumah nih. Jadi yuk kita buat sesuatu ya yang mungkin bisa saling bagi-bagi sharing, bagi-bagi ilmu atau diskusi curhat macam-macam. Ini kayaknya bagus juga kita buat kayak webinar-webinar mini kayak gini ya kan. Jadi kemarin kita ngundang Kak Amal, ini minggu depan kita mudah-mudahan ngundang ada apa namanya founder CEO startup gitu mungkin minggu depan ya hari-hari Kamis. Jadi kayak topiknya beda-beda. Jadi sebenarnya yang kita pengen Abang pengen reach itu sebenarnya adalah dari sisi soft skill juga gitu ya. Kayak kita kekurangan tuh dari dunia pendidikan kita itu belum sepenuhnya bisa mengakomodasi pengembangan soft skill kita. Mungkin hard skill oke gitu ya, tapi soft skill tuh kadang-kadang padahal itu juga nggak kalah penting gitu ya. Sehingga kita bisa menggali tadi karena bilang digging deeper gitu ya kan. Apa sebenarnya yang menjadi potensi kita. Oke, jadi itu kira-kira. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab dulu. Aku silahin teman-teman kalau ada yang mau sharing cerita, nanya ke Kak Carla tentang apa aja boleh. Kak Carla kok bisa lulus PPAN dulu, gimana caranya bisa dapat scholarship luar negeri atau apa segala macam yang apa tadi program pertukaran tadi. Boleh sharing, silakan teman-teman. Ini ada satu pertanyaan nih Bang, saya lihat di chatnya kan. Oh iya iya, oke oke. Katanya gini, terima kasih sudah share ilmunya, terima kasih kembali. Saya mau nanya Kak, gimana nih kalau mau menghadapi situasi di mana kita udah nemu tujuan hidup yang match sama kita, tapi mengalami hal yang bertolak belakang dengan keinginan. Soalnya saya suka satu bidang, tapi keluarga lebih support ke bidang lagi. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Prima ya? Dengan Prima, Prima. Yansha. Oke, saya tanya dulu Prima, kamu sebelumnya sudah pernah sampaikan nggak ke orang tua upfront kalau kamu memang pengen mencapai bidang yang berbeda? Ayo Prima, boleh kalau mau bicara boleh Prima. Oke Kak, sebelumnya sih sudah pernah disampaikan tapi masih ada saran buat lebih kasih prefer ke hal lain gitu. Jadi saya mikirnya ngambil keputusannya yang mana seperti itu. Jadi itu ya, kita mungkin kita analisa berdasarkan yang tadi sudah kita dari topik hari ini. Nah Prima, kalau boleh saya tahu, pengen ngambil bidang apa sebenarnya? Bisa concern ke desain sih Kak, desain grafis gitu. Pak desain ya? Desain grafis. Kalau orang tua maunya apa? Lebih fokus di bankingnya gitu. Banking ya. Sekarang Oh ya, saya mau Prima ini IAIN ya Prima ya dari Presiden Pon Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kebetulan. Oke, silakan Carla. Prima, apa yang sudah kamu lakukan berkaitan dengan desain grafis itu? Gimana Kak? Maksudnya, kenapa saya tanyakan gitu? Apa yang sudah pernah Prima lakukan berkaitan dengan desain grafis? Banyak sih Kak, sudah pernah ikut kompetisi juga sebagian. Oh, oke. Iya, tapi karena kan sekarang kita hidupnya saya sering cerita gini, kalau saya suka desain, masih banyak ini gitu kan. Kemudian juga saya ikut juga gabung beberapa komunitas desain di kota saya kan. Tapi masih timbul apa bisa nanti desain ngasih kamu hidup seperti itu loh Kak. Oh. Sebenarnya kalau kita dari sudut pandang orang tua, mungkin kamu paham juga ya, Prima ya, kenapa orang tua memiliki paham seperti itu ya. Soalnya kan Kak, sekarang kalau misal kita masuk ke ranah banking, pasti kan otomatis terbilang ada gaji tetapnya seperti itu kan. Tapi kadang kita lebih menikmati di bidang desain daripada di bidang bankingnya itu, seperti itu loh Kak. Oke, ini Prima rencana pengen di banking ini itu di front office atau di back office atau gimana?
Yang di bagian kalau ada sih yang di back office-nya aja sih, Kak. Karena sebenarnya gini sih Prima, desain grafis itu kan bidang yang sebenarnya sangat versatile banget sebenarnya kan. Dan kamu nggak perlu additional pendidikan tambahan, nggak perlu gitu kan. Heeh. Jadi artinya sebenarnya kalau menurut saya ya, kamu ikuti saja dulu keinginan orang tua kamu untuk kuliah di bidang banking karena kamu juga enjoy juga kan banking sebenarnya. Iya, Kak. Kamu ikuti saja, tapi nanti pada saat bekerja kan kamu bisa punya kerja sampingan menjadi itu tadi desainer desain grafis. Ini Oh, tinggal sekali jalan gitu ya, Kak? iya kan nggak mengganggu kan, tidak mengganggu satu sama lain, ya kan? Heeh. Maksudnya kalau kita lihat ini kan orang tuh bisa percaya dulu sama kamu. Wah ternyata dia menyelesaikan bidang ini loh, dia nggak terlena dengan apa yang dia mau. Itu loh, Oh, oke, kita siap, harus Kak. percaya dulu. Nanti setelah kamu bekerja nanti, kamu dapat pekerjaan banking sambil kamu lakukan yang desain grafis itu. Kalau dibandingkan hasilnya ternyata lebih banyak desain grafis misalnya, atau ternyata menghasilkan juga. Itu nanti sudah eh, sudah kuasa kamu sebenarnya untuk menyampaikan ke orang tua mana yang mau diambil dari dua itu. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bisa berdampingan sebenarnya. Ya, ya kan Prima, kan desain grafis itu bukan pekerjaan yang harus kamu tiap saat di situ ya. Maksudnya yang 9 to 5 tipe pekerjaannya kan enggak ya. Itu bisa freelancing gitu. Konsultan desain grafis juga banyak yang tidak langsung di kantor gitu, tahu saya. Ya Prima. Oke, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Bahkan kamu mungkin bisa ambil yang remote job itu loh, pekerjaan remote job yang berkaitan dengan desain itu kan tidak harus selalu di kantor. Jadi memang dijalani saya dulu keduanya. Jangan Oke, berhenti di tengah gitu. Mungkin yang orang tua takutkan adalah Prima berhenti di tengah gitu, tidak menyelesaikan bankingnya justru. oke, siap, Kak. Thank you, Kak. Ya sama-sama, semoga bermanfaat ya Prima ya. Ya, jadi yang ngedesain apa kita nih poster kita nih si Prima juga nih kebetulan. Jadi Oh, jadi dia bagus posternya. bagus, posternya keren kemarin aku udah bilang posternya keren. Jadi ya kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya satu model ya. Jadi even di dunia kerja ya Prima ya, kalaupun dia kerja di bank juga, misal contoh ya, let's say di bank atau di kantor manapun lah ya, itu desain itu juga tetap bisa digunakan. Jadi nilai surplus, nilai plus kamu juga. Kalau nanti misalnya kerja di kantor X atau di area X gitu, jadi itu bisa dijadikan salah satu. Jadi kerja tuh nggak melulu harus Microsoft Excel atau bisa Microsoft Word atau bisa presentasi, tapi hal gitu-gitu juga tetap dibutuhkan. Even Oke, thank you. main gitar juga bisa jadi nilai tambah gitu. Main gitar atau nyanyi atau nari juga bisa jadi nilai tambah. Dimanapun ya, karirnya dimanapun itu bisa jadi nilai tambah. Oke, bagus banget pertanyaan itu. Memang itu yang sering dihadapi sih, antara pilihan-pilihan dan juga mana yang belum direstui oleh orang tua ya. Pertanyaan kemarin. Ya itu juga sering dihadapi oleh orang lain. Oke, yang lain ada teman-teman yang mau bicara, boleh apa aja, boleh sharing. Gak usah malu-malu. Lupa. Malu-malu nanti jadi ini nih. Gak apa-apa deh, kita boleh sharing apa aja nih di hari ini, cerita tentang apa aja, please. Kalau ada yang mau mau diceritain atau mau disampaikan. Ini semuanya dari IAIN atau dari mana nih? Atau ada dari yang lain juga mungkin? Ada gabung dari luar juga sih, Bang. Oh, dari luar juga ya. Oke, oke. Tapi mungkin karena biasanya kita ngadainnya malam, mungkin pada banyak yang lupa ya, Bang. Mungkin ya. Karena kemarin kita Biasa malam. malam, Bang. Enggak, kemarin tuh malam karena Kak Amal tuh kan nyesuaiin waktu Washington DC. Jadi dia bisanya jam 9 malam setelah setelah teraweh ya. Kalau di sini setelah teraweh, di sana tuh baru pasti pagi karena jam 9 gitu. Jadi ya udah nyesuaiin waktu. Bedanya berapa jam ya Bang ya dari sini? Enggak tahu Washington itu DC. Washington tuh kayak berapa ya? Hampir 12 jam gitu kali ya? Enggak tahu ya, aku lupa ya. Sekitar gitu sih. Ya kita 12 jam, 13 jam. Wah, Jadi lama kemarin banget. jadi ketika kita udah malam, dia udah pagi di sana jam ya persis lah 12 jam ya. Jam 8 pagi di sana, kita jam 9 malam di sini. Hampir ya 11 jam kira-kira 11 jam. Ini ada teman yang jauh juga nih beda 12 jam Beda Kak. 12 jam Kak, benar Kak. Itu tuh di Oke. Karena yang kalau saya ingat itu waktu kemarin masih di Belanda itu beda 6 jam. Kalau waktu musim ya dunia benar benar winter benar.
Beda 5 jam kalau lagi musim spring sama musim Mm-mm. kalau Iya, Inggris kan 7 jam ya Bang ya. 7 jam nambah sejam lagi kan. Oh, Kemarin tuh kuliahnya di mana sih? Karena di Twente itu di Enschede ya? Di mana tuh? Kota apa tuh? ya di Amsterdam. Enschede ya. Oh. Oh, Abang Kenapa? kemarin kan ke Belanda juga. Kemana Bang Iya. kemarin? Kemarin tuh sebenarnya ada tugas kan, waktu itu bukan tugas sih, kayak belajar sebentar gitu di Kiel di Jerman. Terus kan ada keluarga di Belanda, tuh udah nyambung cuti di sana. Ke Oh, Amsterdam, ke Apeldoorn, ke apa tuh namanya? Deventer, Rotterdam, Alkmaar gitu-gitu. Jalan-jalan. Makanya pantes. rencananya mau balik lagi ke sana, tapi ya ini lagi corona gini, untung aku belum beli tiket belum apa, karena tiketnya ada yang murah kan itu kan. Sekarang udah murah-murah sih, udah diskonnya gila-gilaan. Tapi Ya karena soalnya di corona, Belanda parah banget Bang ininya, ya coronanya. itu kemarin tante dia bilang ya udah nggak usah ini deh, nggak usah kesini dulu. Karena Italia paling parah ya kemarin tuh ya, tapi Belanda tuh Ah udah iya betul. udah ngedrop juga, semuanya udah ditutup-tutupin. Abis Natal itu bulan 1 bulan 2 tuh udah nggak ada kegiatan macam-macam. Mereka juga kerja dari rumah dan macam-macam. Jadi ya kayak gitu. Makanya kita jadinya Banyak rencana yang tertunda ya Bang ya. banyak saya tentu. Makanya aku udah Tapi kayak orang gila juga sih sebenarnya di rumah ini. Karena kan ah, nggak bisa pulang ya, karena ya kan ke Medan aja ah, kan nggak boleh kan, sama orang kantor kan nggak mungkin nih ikut ke apa misalnya mau pulang ke Medan gitu. Aku kan Medan kan, biasanya Medan. Jadi kalau kemarin di Medan dia dimarahin nggak boleh, sementara ini jangan dulu deh. Ya, jadi udah hampir 3 bulan dari Februari, Maret, April, Mei sampai Juni kayaknya ini bakal di kota ini terus nggak bisa pulang-pulang. saya juga nggak kemana-mana sih Bang. Udah berapa nih? Udah berbulan-bulan. Jadi Jadi memang di konselingnya juga konseling online Bang. Jadi oh kayak kan online. ya konseling online pakai Jitsi gitu. Terakhir. Oh, oke oke. Banyak hal Jadi yang tertunda jadinya. kalau klien-klien juga online juga jadi ya, kalau ada klien-klien. Iya, itu kami kemarin kita cuman proceed yang udah diambil datanya doang, Bang. Jadi yang udah ada datanya doang, Klien. yang sudah tes psikologi, itu yang Hmm. kita proceed untuk konseling gitu. Kalau yang belum ada, memang kita sengaja nggak ambil, memang kita bilang nggak bisa Oh. karena ini kan karena corona ini gitu ya. Hmm. Tapi kalau Banyak juga jadi saya yang tertunda. kliennya Gimana? Karla itu kebanyakan institusi gitu ya? Institusi atau ke apa gitu? Institusi pendidikan, Bang. Terus pendidikan ya? Oh. Iya. Kalau memang jadinya ya memang banyak arahnya ke psikologi pendidikan memang. Jadi kayak kita dulu tes-tes waktu sekolah itu ya kali ya. Oh iya Ya ya. kayak gitu ya. Jadi ya, itu yang butuh sih, bagus sih sebenarnya. Itu yang kita kurang sih sebenarnya. Makanya aku kemarin tuh dari sekolah tuh ngerasanya gitu sih, bahwa ya kita yang kurang tuh yang di situ tuh. Kayak kita tuh ya udah dilepas aja, yuk belajar aja gitu kan. Tapi apalagi kita kan di sistem kita kan ini KBK ya, kurikulum berbasis kebanyakan ya kan. Jadi semuanya tuh kebanyakan dipelajarin, semuanya kita harus unggul di segala bidang gitu, di sekolah tuh unggul segala bidang, tapi gak lupa focusingnya itu di mana, itu yang aku juga ngerasa sih dulu. Makanya jadi ya itu tadi, untungnya kayak aku dulu juga, kalau boleh sharing ya, aku dulu juga sebenarnya tuh suka pengennya tuh waktu SMA itu lanjut ke hukum nih, Karla. Abang tuh pengennya ke hukum, tapi last minute berubah jadi ke ekonomi gitu kan. Jadi Kenapa tuh, Bang? alasannya goblok aja, namanya masih 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 SMA ya kan. Kalau kalau ke hukum nih, kalau aku jadi misalnya jadi jaksa atau jadi hakim nggak bisa kaya nih gitu. Oh, ya Karena kalau kaya ampun. kan biasanya tuh bukan menjudge ya, tapi kan kebanyakan kan yang profesi-profesi yang kayak gitu kan banyak yang ini macam-macam ya, tergantung orangnya sih emang. Tapi karena lingkungannya itu begitu, jadi aku jadi agak takut. Sebenarnya aku suka sih membahas hal yang sifatnya hukum, kayak gitu-gitu kan. Mungkin karena kebanyakan nonton ILC dulu ya. Tapi akhirnya belum masuk ekonomi, yang ekonominya tuh jurusannya ekonomi pembangunan lagi, bukan ekonomi yang kayak orang yang kerjanya banyak tuh, misalnya kayak manajemen itu ya, atau akuntansi gitu ya. Karena ya kayaknya aku masalah kita tuh kayak banyak kan di ekonomi deh. Kalau ekonominya kelar, biasanya tuh orang akan jadi tertib ya, orang akan patuh hukum kan. Pikirannya gitu ya deh. Pemikiran yang sederhana sekali dulu ya. Kalau orang perutnya kenyang, pekerjaannya jelas, dia akan patuh terhadap hukum, nggak akan jadi outlaw ya kan, nggak akan jadi apa namanya, hidupnya akan sehat juga, jadi kesehatannya juga akan lebih baik gitu kalau dia punya. Hmm. Jadi dampaknya itu sebenarnya kayak masalah ya, aku pikirnya gitu, jadi makanya ambil ekonomi bangunan. Itu pikiran-pikiran yang ya gitulah dulu. Tapi ya Ya, itu tapi
Bisa dimengerti tuh Bang, memang. Iya. Bener juga sih, in a way bener. Jadi itu ya akhirnya jadi kerjanya di kayak gini sekarang kan. Jadi yang hubungan dengan masyarakat juga kan sebenarnya. Jadi nggak ada Sebenarnya nih, masih berhubungan ya loh. gimana? Gimana? Masih berhubungan maksudnya yang Abang mau dulu dengan Dari berhubungan. Jadi sebenarnya penting sih sebenarnya untuk yang ekonomi itu, apalagi ekonomi pembangunan itu kan beda ya dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu kan belajarnya ya ini udah ada rulesnya gitu kan. Jadi sisi kredit, sisi debit ya, kalau yang belajar akuntansi tahu lah ya kan, apa namanya, kaidah-kaidah dalam ilmu accounting gitu. Manajemen tuh lebih kayak ke art gitu kan, lebih kayak seni. Kita gimana ada manajemen bisnis, ada manajemen perusahaan, ada ya macam-macam gitu kan, ada yang manajemen UMKM dan sebagainya. Yang sekarang lagi trending tuh yang startup dan lain sebagainya. Ntar kalau pembangunan itu kan lebih banyak ke rumus-rumus ya. Jadi kita belajar. Sementara aku dulu benci matematika sebenarnya, nggak terlalu suka. Ya ngerti sih, tapi bukan yang senang dengan matematik sih gitu. Ntar masuk ke ekonomi pembangunan yang jurusannya itu banyak matematiknya dan banyak rumus-rumusnya. Ya ada nyesel, ada senangnya sih. Tapi ilmunya jadi sangat luas sekali, jadi cakupannya jadi sangat luas. Jadi gitu sih perjalanannya. Teman-teman ada yang mau nanya nih kira-kira? teman-teman nggak ada mau nanya lagi nih. Nggak mau nanya lagi nih, beneran nih. Nggak mau diskusi nih. Ini ada, atau aku tunjuk aja deh kalau mau nanya. Siapa nih? Oh ini Rinaldi Syaputra nih, mau nanya nggak kira-kira Rinaldi? Rinaldi ini di BI juga nih. Kalau Rinaldi mau diskusi boleh Rinaldi. Atau ada yang lain nggak? Apa udah cukup nih kira-kira? Oh ya, BTW ini aku infoin juga, ini aku record sih, kalau misalnya ada yang mau yang mungkin kelupaan nanti bisa dilihat deh hasil webinarnya di link nanti akan aku kasih. Ya silakan ya, Angga Yunus mau nanya silakan. Langsung aja aktifin aja mikrofonnya, kalau mau bicara boleh nggak apa-apa. Ya sok dihidupin aja. Nggak apa-apa, silakan Angga. It's okay. Bang, ini teman-teman pada masih kuliah semua atau gimana nih Bang? Campur, ada yang udah selesai, ada yang kayaknya ada yang masih kuliah juga sih. Maaf Bang, masih atas motor nih. Oh lagi naik motor. Oh oke. Iya tuh. Nggak bisa pakai voice. Ya udah, boleh di chat aja, nggak apa-apa. Atau teman-temannya lagi ini kali ya, nah ini apa nih? Assalamualaikum, apa? Panjang nih. Assalamualaikum Kak, sebelum terima kasih sama yang luar biasa. Izin Kak, saya mau bertanya soal mental block. Wah, dimana saya udah menetapkan tujuan saya dan saya merasa bisa mencapainya jika saya melakukan beberapa hal. Nah, masalahnya sekarang saya sedang ragu untuk mengambil langkah awal karena takut sama opini orang lain terhadap apa yang saya lakuin. Nah, ada tips nggak, Kak, buat menghilangkan mental block itu, Kak? Dan menghadirkan kepercayaan diri. Wih. Silakan, Kak Carla. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, self doubt itu sebenarnya adalah your biggest enemy. Karena kalau kita doubting terus diri kita nggak akan coba ambil langkah awal gitu kan. Masalahnya gini nih Dewi. Dewi mungkin bisa dihidupin aja mikrofonnya biar kita bisa diskusi. Iya Kak. Ya Dewi kenapa Dewi bisa punya perspektif kalau opini orang ke Dewi bakal nggak bagus? Karena gini Kak, selama ini kan saya misalnya udah banyak kegiatan, tapi saya nggak pernah posting di media sosial saya gitu kan Kak, tentang kegiatan-kegiatan saya. Jadi banyak yang nggak tahu tentang kegiatan saya. Nah, belakangan saya berpikir bahwasanya saya kan pengen mengasah public speaking saya kan Kak. Kemarin saya curhat sama seseorang, terus dia bilang, kamu harus kalau kamu pengen jadi pembicara, kamu coba bikin media sosial kamu itu sebagai personal branding kamu. Jadi apa yang pernah kamu lakuin sebelumnya, kamu post di Instagram kamu. Nah, saya ngerasa takut gitu untuk postnya. Nah, ada yang beropini nanti takutnya yang dikira sombong atau nanti dikira ini anak kok apa sih gitu maksudnya gitu. Karena kawan-kawan yang lain gitu rata-rata yang saya lihat gitu kan, kalau punya kegiatan ya cukup
apa yang kita lakuin itu orang tahu sendiri, nggak perlu kita kasih tahu gitu. Jadi saya bingung gitu Kak mau mulainya. Kan saya pengen bikin konten karena ini lagi di rumah nih kan Kak gitu. Hmm. Pengen bikin konten misalnya tentang pengalaman apply beasiswa Bank Indonesia. Itu banyak banget kan yang nanya gitu. Jadi saya udah nyiapin beberapa video gitu misalnya saya mau cerita tentang pengalaman itu. Tapi ketika mau post, saya berpikir gimana ya respon orang-orang ketika lihat itu gitu. Malah saya berpikir malahan yang nggak pengen saya lihat pengen saya blok dari Instagram misalnya gitu. Sampai kayak gitu Kak, karena takut sama opini beberapa orang, jadi saya takut mengambil langkah awal. Nah, kira-kira menurut Kakak gimana ya Kak untuk menghilangkan itu? Nah, Dewi, jadi gini Dewi, people are entitled to their own opinion. Jadi orang itu ya wajar punya opini masing-masing. Nah, yang kedua, Dewi, kita nggak bisa bikin semua orang senang sama kita, ya kan? Itu yang paling yang harus kita pahami juga, bahwa kita nggak mungkin akan tetap positif di mata semua orang. Jadi itu dulu tuh dua hal itu. Yang ketiga, lantas kenapa kamu harus peduli sama opini orang lain? Enggak, Yes. kan? Nah, kemudian gini Dewi, menurut saya saran teman kamu tuh bagus banget tuh. Yang masalah personal branding itu bener itu. Kalau itu harus dilakukan. Karena kalau kamu mau dianggap berharga oleh orang lain kan masih lihat dari hal-hal yang bisa mereka lihat dari media sosial kan sekarang. Karena itu bisa mereka lihat secara nyata gitu. Oh, ini yang udah dia lakukan ya. Kalau misalnya kamu tidak melakukan itu, mereka akan mempertanyakan, emang buktinya mana? Ya nggak, Dewi? Iya. Jadi yang kalau memang kamu berniat besar pengen jadi pembicara tadi, gitu niat kamu, harusnya itu bisa mengesampingkan hal-hal lain seperti opini orang lain, ya, yang mungkin bahkan orang itu tidak suportif terhadap your growth gitu kan, tidak suportif pada pertumbuhan kamu artinya kalau mereka nggak suka dengan hal itu, ya kan Dewi? Jadi why you should listen to that type of people? Kenapa harus dengarkan pendapat mereka? Kan Dewi? Karena kalau menurut Dewi secara jujur, bukankah kalau Dewi mendengarkan opini tersebut, Dewi tidak akan bisa meletakkan satu langkah yang sudah mendekati tujuan Dewi, kan? Dewi hold back banget gitu jadinya, nggak melakukan apapun, kan jadinya. Iya betul Kak. Karena sampai sekarang belum diambil langkahnya karena itu tadi. Karena kan kayak gini misalnya rata-rata kawan kita kan ini lagi nggak ketemu oke lah dia cuman cuman misalnya ngeceng-ngecenginnya dari chat aja. Tapi pas jumpa itu kayak mikirnya responnya kan bakal lebih wow lagi gitu ketika jumpa nanti kayak jadi bahan bulian gitu. Itu sih Kak. Kadang mikirnya itu gitu yang menahan diri. Karena kan memang kalau nanti Dewi jadi pembicara, Dewi kan pasti akan mendapatkan opini lebih banyak lagi dari orang lain. Maksudnya banyak lagi orang lain yang pasti punya opini yang apa ya, mix responses dari orang. Kan gitu Dewi. Maksudnya kalau dalam kolom kecil itu aja Dewi sulit, bagaimana yang besar gitu. Jadi dari Iya. sekarang sudah harus dibiasakan. Dan satu hal yang juga penting untuk Dewi pahami, sebenarnya tujuan Dewi posting itu apa? Kalau misalnya orang bilang untuk pamer, apakah Dewi menganggap Dewi pamer? Dewi itu posting karena pengen pamer kan enggak? Dewi posting kan karena pengen bantu orang. Iya, itulah untuk meyakinkan dalam diri bahwasanya ini tidak ada yang seperti yang mereka katakan gitu. Berarti ibaratnya memang kritik itu wajar ya kan Kak. Cuman saya ini kayak ibaratnya kalau sama yang dikenal aja yang kayak mikirin banget nih orang yang dikenal nih gimana responnya karena dia udah tahu kita seperti A, terus tiba-tiba kita ini kan bergeser nih. Kita yang awalnya A, kepribadian kita A, terus kita bergeser menjadi B gitu. Kan orang yang kenal kita kan kayak ibaratnya wah dia sekarang udah berubah ya gitu. Tapi kalau yang nggak dikenal kan kalau kita misalnya kayak misalnya ngadain kegiatan ke sekolah. Nah, audiens kita itu kita nggak kenal gitu kan, Kak. Dia kan belum tahu seperti apa kita. Itu ketika kita hadir di hadapannya mereka, mereka mengenal kita ya sebagai yang kita kita hadirkan di hadapannya mereka. Tapi Ya, kalau yang udah kenal kita sebelumnya itu yang kayak uh, jadi kayak kita mencari kawan baru tapi kita menjauh dari yang udah dekat nih gitu. Ibaratnya gitu sih Kak. Saya mikirin yang dekat-dekat itu apa menurut Kakak tadi yang lingkungan kita yang nggak sportif yang harus kita jauhi apa gimana gitu? nah, menurut kamu untuk growing itu lebih suportif yang mana? Menurut kamu growing kan dalam melakukan itu? Iya, Ya pasti. kan? Kalau gitu gini, bukannya kamu menjadi nggak mau berteman lagi dengan yang lama, tidak. Tapi mungkin kamu harus apa ya, kayak berusaha
memastikan bahwa dirimu itu udah less emotionally affected dengan apa yang mereka bilang. Ngerti maksud saya? Jadi bukan menjauhkan jarak gitu, tapi efeknya ke kamu secara emosional itu yang dikurangi. Terutama kalau dia udah ngomong yang nggak enak. Bisa nggak kamu buat seperti itu? Karena kalau kamu nggak mulai, kamu nggak akan, apa maksudnya kalau tidak kamu praktekkan itu, kamu nggak akan mulai, kamu nggak akan growing kan. Dan kamu sadar kalau misalnya ini yang kamu pengen lakukan dalam hidup kamu gitu. Iya. Ya kan Dewi? Berarti harus balik ke diri sendiri ya Kak, meyakinkan diri sendiri berarti. Iya, karena gini, saya punya junior. Hmm. Jadi junior saya namanya Atika. Nah, dia itu orang yang aktif banget secara sosial. Dia bisa banyak hal yang dia capai. Tapi itu awalnya dari mana? Dia juga orang yang sangat aktif banget posting di media. Jadi dan dia banyak menjadi pembicara juga. Maksudnya kalau memang itu yang memang kamu memang pengen menjadi pembicara, kamu harus bisa melompati hurdle itu yang sebenarnya mungkin nggak begitu. Mungkin itu adalah anggapan kamu aja nggak sih? Kamu pernah nanya kalau dari mereka apa? Apakah mereka memang bilang kayaknya orangnya gini atau seperti apa? Iya, ada sih Kak beberapa kawan kayak kemarin itu kan misalnya posting satu, terus bilang kayak ini terus abis itu ada yang bilang, "Kenapa biasanya nggak perlu posting-posting," ibaratnya gitu kan. Kayak kita kegiatan kalau sosial itu kan Kak, kita bukan sendiri ngadain kegiatannya, banyak orang. Yang kita hadirkan di media sosial kita kan terkadang diri kita sebagai apa di kegiatan itu. Jadi kan kayak orang nganggep, kayak dia tuh nganggap ibaratnya, banyak loh yang berperan juga, nggak hanya dirimu yang ditampilkan, ibaratnya kan seperti itu kan, Kak. Makanya saya Mereka yang bilang begitu atau itu anggapan Dewi? karena dari ecie-ciennya mereka itu, Kak, anggapan, tapi dari dari itu saya kayak memikirkan, "Aduh nggak enak banget kalau ketemu sama dia harus bilang apa ya?" Gitu, kayak jadi kaku sendiri gitu, Kak. Makanya Ya, kayak itu jadi saya bilang tadi kayak terhalang mau mau ngapain, terakhir yang udah di-post malahan diarsipkan lagi gitu. Jadi kayak Ah, mut-mutan jadinya Kak gara-gara itu gitu. aduh, berarti kan itu banyak dari pandanganmu sendiri kan Dewi? Itu bukan kenyataan kan? Ya nggak? It's all in your head kan gitu kan? Semuanya ya. dalam kepala kamu kan gitu? It all open in her head gitu ya. Iya. Maka bahaya juga ya Kak sama anggapan diri sendiri karena saya pun ngerasa gini, misalnya kayak saya udah ngelakuin satu hal, terus misalnya saya ngelakuinnya pagi, sorenya nyesel sendiri. Nah, nyesel Mas, kenapa? Itu termasuk kayak kita belum selesai sama masalah pribadi sendiri atau gimana sih Kak? Ya enggak sih, itu karena kamu itu membiasakan diri untuk meragukan diri sendiri. Nggak yakin dengan apa yang kamu lakukan. Iya. Kamu kalau selalu nanya ke orang lain dulu. Yang saya lakukan benar atau tidak, kan gitu kan, Dewi? Iya. tapi Tapi kan gini, Allah bisa karena biasa kan, Dewi? Jadi sesuatu itu terjadi seperti itu karena dibiasakan gitu. Jadi kalau Dewi ingin mengikis itu, bukan berarti Dewi nggak boleh peduli lingkungan terus jadinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum misalnya jadinya. Bukan gitu, saya nggak ngajarin itu. Tapi Dewi belajar dari sekarang untuk yakin ke diri sendiri dan memang segala sesuatu tuh dipikirkan dulu, ini kenyataan atau anggapan Dewi. Kalau anggapan berarti bisa jadi cross check Dewi kan gitu ya. Sesuatu yang memang udah dinyatakan dengan langsung dari kenyataan ya. Misalnya orangnya bilang kayak kamu sekarang sombong misalnya. Contoh ya. Itu bisa kita analisa sendiri. Tapi kan kalau dia tidak bilang seperti itu, dari mana kamu tahu kalau dia punya pikiran seperti itu, Dewi? Oh iya sih Kak. kayak Ya. kayaknya si Dewi ini orangnya pemalu deh kali ya. Ada agak malu. Bener ya Dewi ya? Agak pemalu ya Media Dewi. sosial iya Bang, karena nggak ibaratnya di media sosial itu kan selama ini nggak pernah aktif. Tiba-tiba aktif gitu. Ini Terus ini karena kita wajah si Dewi aja belum lihat nih sekarang. Mungkin malu dia. lagi nggak update. tapi memang apa namanya Dewi itu masalah banyak orang sih. Jadi mungkin Dewi pribadinya tuh ya Kak Carla ya. Mungkin ini orang yang introvert gitu ya. Karena apa Malah namanya? bingung loh Bang. Sebenarnya kalau dibilang introvert enggak, malahan senang sekali beradaptasi dengan orang baru gitu, gampang beradaptasi. Cuman untuk media sosial ini aja lah yang saya kayaknya kayak mana ya? Kayak kita kalau ngomong sama orang kan beda feel-nya kalau sama yang kita posting Hmm. Oh iya benar. Instagram kan Bang. Itu yang Oh.
Kayak Jadi pikir sebenarnya Dewi ini mungkin khawatir, tadi kayak dibilang Kak Karla, mungkin khawatir dengan memulai langkah gitu ya. Kalau kita memulai langkah sesuatu, takut nanti orang berpikir macam-macam karena mungkin sehari-harinya Dewi nggak seperti itu mungkin. iya itu Bang. Tapi itu kan sebenarnya gimana ya? Karena kan sosial media itu kan sebenarnya adalah tempat umum ya Karla ya, public space juga sebenarnya, dan kita punya hak pribadi personal juga di situ. Jadi sebenarnya Dewi nggak usah khawatir dengan pendapat orang, karena memang gini ya, kalau aku sih pernah nonton si apa tuh, ada YouTuber tuh yang si Arif Muhammad, dia pernah bilang gini, jadi kita memang harus punya malu gitu, tapi kalau kita terus-terusan malu, kita nggak akan pernah kemana-mana gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada pentingnya juga menjaga malu, ya. Malu tetap harus dijaga, tapi itu hanya sebagai break aja supaya kita nggak jadi overconfident atau apa gitu ya. Tapi kalau kita terus ini dan jangan bener juga kata Kak Karla kalau menurut aku ya. Jadi ya jangan terlalu penting memikirkan pendapat orang lain, tapi itu bukan segala-galanya. Dan mungkin juga tadi bener juga, mungkin dia cie-cie itu mungkin ya udah sekilas aja, setelah itu dia ngomong itu dia juga udah lupa kalau dia pernah cie-ciein Dewi sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kayak sebenarnya kayak nyindir di awal, tapi sebenarnya orang udah lupa sih, mungkin Dewi yang terus kepikiran, terus sehingga apalagi kalau hal yang Dewi lakukan itu hal positif gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya bagi orang yang mungkin punya pikiran yang itu, ya terserah dia aja, tapi kan yang tahu itu Dewi sama Tuhan sama Allah yang tahu bahwa Dewi ingin melakukan hal yang baik, hal yang positif ya kan. Jadi sebenarnya Dewi nggak perlu khawatir deh, selama hal itu baik tentunya, mau Dewi share dan mau apapun itu ya itu hak Dewi, dan itu yang penting ya itu tadi, kita tetap apa namanya punya niatan baik dan nggak usah perlu worry sedikit tentang apa yang orang bicarakan, karena supaya jadi reminder diri kita ya kan. Jadi kalau kita nggak peduli juga sama orang juga salah tuh. Kalau nggak peduli sama orang tuh juga kita nggak punya controlling lagi, itu nggak benar. Tapi kalau terus-terusan memikirkan semua orang, ya tadi dibilang Kak Karla, we cannot please everyone gitu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita meyakini kita punya prinsip, punya sesuatu yang kuat yang kita yakin bisa kita lakukan. Menurut aku sih gitu. Dewi mungkin boleh mau nyambung lagi. Paham itu juga gini kan, itu memang mereka seperti itu atau anggapan kamu aja. Yang bahaya ini Dewi, kalau misalnya semua itu happen in your head gitu, artinya tidak merupakan hal yang sebenarnya terjadi gitu loh Dewi, tapi kamu bikin sendiri gitu. Nah itu yang problematik. Makanya tadi mungkin harus dicek dulu apakah memang orang seperti itu atau memang pemahamanmu saja yang begitu. Ya Dewi. Oke. Dewi, emang BTW kegiatannya apa yang rencana mau di-post itu, kegiatan seperti jenis apa gitu? Gini Bang, saya kan di Genbi Sumut itu kan ketua divisi pendidikan. Oh, kamu Genbi Sumut? Oh, oke. Iya Bang. Nah, jadi kayak saya kan seneng ke sekolah bikin proyek sosial, karena kan kemarin itu jadi volunteer, misalnya kayak kegiatan dompet duafa, ada nama kegiatannya kuliah tak gentar. Nah ke sekolah itu kan kayak kita membicarakan tentang kehidupan kampus, apa aja beasiswa yang ada di kampus. Jadi kayak nggak perlu takut untuk kuliah gitu, karena banyak peluang untuk kita. Kalau soal biaya susah, ada beasiswanya yang kayak gitu Bang. Jadi kan sering tuh ngadain kegiatan organisasinya rata-rata juga pendidikan, di Genbi dapatnya pendidikan. Jadi ketika libur seperti ini kan kita nggak bisa ke sekolah. Tapi kan nih teman-teman kayak ibaratnya adik-adik kelas deh misalnya gitu yang nanyain. Jadi kan kalau kita bikin dalam video, mereka kan lebih teredukasi ya, dari video itu aja nggak perlu tatap muka lagi gitu. Tapi kalau postingnya itu, saya gini berpikirnya, sebenarnya kalau kita posting itu kan kayak mana ya Bang, kata-kata mutiara penuh di kepala sebenarnya Bang. Tapi kok kayaknya nih ada apa nih, puitis nih si Dewi ini kayaknya nih orangnya. Tapi kok tetap tidak bisa menghadirkan 100% kepercayaan diri karena orang-orang terdekat gitu. Saya malah khawatir kok sama orang-orang terdekat. Saya pun heran sama diri saya gitu. Makanya saya bilang, apa itu masalahnya nggak selesai di diri saya, terus gimana tipsnya untuk menyelesaikannya gitu. Itu sih Bang. Itu tadi sih, karena mungkin yang Dewi bilang tadi juga, karena orang-orang yang terdekat Dewi itu adalah orang yang paling tahu Dewi seperti apa gitu kan. Kita sebenarnya punya beberapa wajah nih, ya kan. Setiap manusia itu punya beberapa wajah yang kita kasih ke orang yang tidak kita kenal, orang luar gitu kan. Wajah yang diketahui oleh orang-orang terdekat kita, sama wajah yang kita simpan untuk diri kita sendiri gitu sebenarnya kan. Itu sebenarnya itu tadi sih. Iya kan. Jadi sebenarnya itu anggapan etik kita tuh memang semua orang juga ngalamin. Aku juga sempat ngalamin gitu kok, juga sering. Tapi ya tadi, kalau aku pikir-pikir terus dari dulu, aku nggak akan sampai
yang bisa kesana kemari, atau kayak Carla apalagi yang bisa kemana-kemana gitu ya. Kalau dia terus memikirkan 100% gitu ya semua pendapat orang lain gitu kan. Tapi penting juga memikirkan pendapatnya supaya kita tidak lupa diri gitu. Itu harus. Tapi kalau Jadi kita kalau terus boleh sharing juga ya Dewi, saya tuh Iya. orang introvert banget sebenarnya kalau saya. Jadi sama dong, abang juga introvert. ya introvert banget. Jadi kalau dulu kerja di di bidang broadcasting itu kan sesuatu yang bertolak belakang banget gitu. Saya nggak nyaman untuk mengekspos diri saya juga gitu. Tapi kayak saya lakukan. Karena saya memang pengen belajar untuk ngomong di depan umum gitu. Belajar untuk ngomong publicly. Nah, kalau Dewi juga merasakan hal yang sama, maksudnya adalah hal-hal yang memang harus kita korbankan, Dewi, berkaitan dengan tujuan yang pengen kita capai. Jadi mungkin salah satu yang Dewi korbankan itu adalah pola pikir yang tadi itu, pola pikir bahwa orang lain itu bagaimana gitu ya. Padahal belum tentu seperti itu gitu ya Dewi ya. Jadi overanalyzing Dewi. Ya, Dewi mulai sekarang Dewi mikirinnya udah itu mereka cie-cie Dewi itu cuman sebentar aja, cuman sekilas aja, dan itu pasti mereka, aku yakin sih 100% aku yakin ya. Enggak lah 100%, 99% lah. Bahwa itu mungkin cuman gini aja, mungkin sekilas, dan dia sore juga udah lupa dia pernah cie-ciein Dewi gitu. Tapi kalau Dewi konsisten menunjukkan performance Dewi, kualitas Dewi, ya orang akan melihat Dewi yang baru dengan personal branding yang baru gitu. Bismillah lah Bang. Terima kasih. Ya bismillah semuanya Dewi. Tapi kayaknya kita perlu ngundang Mario Teguh nih sekali kayaknya. Kalau kasusnya begini. Terima kasih Dewi sharingnya ya Dewi. Dewi tetap Bang, terima kasih ya Kak. Tetap optimis, tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan terus berkarya, Kayu. Gitu. Super. Lagi nih Kak Carla nih pertanyaannya yang terbaru nih. Assalamualaikum, terima kasih atas materi luar biasa pada kesempatan ini dari Rinaldi tadi ya. Oh Rinaldi. Iya, Rinaldi. Oke, yang tadi saya sampaikan tadi. Kakak kan udah banyak pengalaman nih. Apa saja tips yang kakak lakukan sejauh ini untuk mencapai cita-cita yang mungkin berbeda dari orang lain? Bisa share dong Kak, soalnya saya kadang bingung dengan tahapan yang sudah saya lakukan, apakah sudah optimal apa belum. Wah, ini berat juga nih Kak Carla. Jadi gimana ya? Kalau saya mungkin gini kali ya Rinaldi. Yang pertama saya yakin dengan pendapat saya gitu. Tapi bukan berarti saya mengesampingkan pendapat orang lain gitu ya. Tapi yakin dulu nih kalau yang saya mau ini nanti pasti menghasilkan juga gitu. Beda. Kalau kan kadang-kadang orang sebenarnya punya, tahu lah kalau kita di Indonesia seperti apa pemahaman. Pertama. Yang kedua juga mungkin gini, paham bahwa no matter what kind of field you are involving yourself in, gitu, when you are passionate in that and you are dan kamu memang jago di situ, you will get that kind of financial success if you want. Jadi yang penting itu kalau tips dari saya ya kamu harus yakin itu dulu. Artinya juga gini Rinaldi, untuk mencapai sesuatu usaha juga nggak bisa separuh-separuh. Karena kalau kamu melakukan itu separuh-separuh ya gimana orang pun bisa melihat kalau ternyata ya kamu serius dengan hal itu. Mungkin kan kenapa orang-orang masih mengesampingkan mungkin cita-cita yang berbeda dengan kebanyakan orang adalah karena mereka juga nggak bisa lihat orang-orang ini nggak bisa lihat orang lain ini sepak terjangmu itu sudah sampai mana, apa yang sudah kamu lakukan, kan gitu ya. Dan untuk bisa bilang bahwa kita sudah optimal atau tidak, ya kita juga nggak bisa bilang gitu. Karena yang seperti tadi kita jelasin di materi tadi bahwa itu tuh lifelong learning. Jadi minimal tidak seoptimal apa, tapi dari beberapa hal yang kamu inginkan di hidup kamu sudah mencapai 4 misalnya dari 10. Artinya kamu sudah sampai di tahap keempat, tapi kan belum seoptimal itu. Tapi untuk menjadi optimal berarti tercapai seluruhnya kan gitu ya, Rinaldi. Ini Rinaldi bisa ngomong nggak? Rinaldi mau bicara boleh, Rinaldi kalau mau sharing-sharing boleh, please. Itu nih Rinaldi yang lagi di jalan tadi ya? Oh bukan, tadi tuh Angga Yunus ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Oh. Angga Yunus, ini Rinaldi yang beda lagi nih. Ya sih, tapi memang iya sih bener. Lifelong tadi keywordnya ya Carla ya, lifelong searching gitu. Jadi kita tuh mencari terus kan dalam hidup ini kan. Usia punya bigger picture aja gitu Bang. Iya. Bigger picture kita mau jadi apa gitu. Jadi apa? Kan untuk menjadi optimal kan berarti ada tolak ukurnya kan gitu. Hal-hal apa yang mau dicapai. Ada milestones-nya kan gitu ya. Yes. Dan kita tuh ingat loh, kita tuh punya constraint di usia gitu ya.
Banyak orang yang sampai umur 50, 40 dia nggak tahu mau ngapain, mau jadi apa dan ingin berbuat Jangan apa. sampai gitu. Itu banyak yang begitu. Jadi Iya. itu yang harus ya kita pelajari dari orang-orang itu ya bukan berarti kita udah tahu semua ya, tapi tadi dibilang Kak Carla tuh keywordnya itu adalah lifelong searching gitu. Jadi kita terus mencari gitu ya. Tapi yang penting kita yakin dan kita cari. Ya, Renaldi tadi ada mau sharing apa? Tadi Renaldi bukan tuh yang Nih, dia bilang dia kan tadi bingung gitu dengan tahapan yang sudah dilakukan. Tapi memang sebelum ada tahapannya, Rinaldi harus yakin dulu loh. Rinaldi mau apa yang dicapai gitu loh Rinaldi. Sama milestone Rinaldi itu apa gitu. Karena kalau Rinaldi masih bingung dengan apa yang mau dicapai, kan berarti milestone-nya nggak ada. Berarti gimana Rinaldi bisa menilai kalau diri Rinaldi udah optimal atau belum? Jadi itu dulu yang pertama. Tujuannya apa? Kemudian milestone atau step apa dari tujuan yang mau dicapai itu yang sudah terpenuhi, baru bisa dinilai optimal atau tidak. That's the point tuh Rinaldi. Gimana Rinaldi, udah clear? Rinaldi nggak ngomong dari tadi. Malu juga nih Rinaldi. Kayak kemarin tuh pada ngobrol semua tuh yang lain-lainnya. Waktu si kamu tuh pada ya nggak apa-apa sih, kita kan informal ya, jadi ya kita memang di share ini kan cuma untuk sharing-sharing gitu kan, sambil ngabuburit lah, sambil nunggu buka puasa. Tapi aku juga ngalamin gitu loh Carla, jadi bingung-bingung ini tahapan aku kayak mana gitu ya. Tapi yang aku dapat pelajaran berharga itu mungkin sharing ke teman-teman juga adalah bahwa kita selama kita berbuat yakin ya bahwa kita berbuat yang benar, yang baik, nggak merugikan orang lain, paling penting tuh. Tidak merugikan orang lain atau tidak mencelakakan orang lain. Kita nggak usah mikir dulu deh dengan kita gimana. Pasti ada selalu jalan yang bisa muncul entah dari mana gitu. Makanya itu orang bilang God works in mysterious way ya gitu ya. Jadi Tuhan tuh bekerja tuh dengan cara-cara misterius, bahkan dengan dia memberikan rezeki kita itu dengan silaturahim, bisa juga. Kita kenal orang A, baru kenal, tapi kita dapat rezeki dari dia. Itu sering kali aku kejadian kayak gitu. Jadi kita nggak usah takut kita tidak berkecukupan, itu yang paling penting sebenarnya. Jangan pernah takut kalau kita tidak berkecukupan. Karena aku pernah menghadapi yang sangat berkecukupan sampai tidak sangat berkecukupan, pernah ngalamin dua-duanya. Jadi itu kayak life cycle gitu ya kan. Jadi pasti akan kita alami dan yang penting kita setelah kekuatan ininya ya, gimana ya, iman kita tadi itu ya diuji ya, ketakwaan kita juga gitu, bahwa kita nggak usah takut selama kita di jalan yang oke, yang benar, dan kita yakini kebenarannya, itu kita nggak, mudah-mudahan akan on track terus deh dengan apa-apa yang ingin Rinaldi capai, ingin Rinaldi cita-citakan. Meskipun sekarang Rinaldi posisinya sedang melakukan apa, mungkin belum sesuai, dan itu juga aku alami dan semua orang juga alami, banyak pasti. Ya, semua ngalamin itu kok. Pasti belum maksimal deh. Aku nggak mau berhenti di sini. Aku nggak mau jadi ini aja. Ini belum cukup gitu ya. Bukan berarti kita jadi tamak, enggak sih. Maksudnya ini hanyalah one single step aja gitu ya. Aku ingin lebih baik. Aku ingin bahagiakan orang tua, yang paling penting tuh. Bahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, membalas balas budi terhadap orang tua yang udah memberikan kita macam-macam tuh ya, dari sekolah sampai dari orok sampai sekarang nih. Nginep sama orang tua, tidur sama orang tua ya. Kita pasti punya itu kan, kecil seperti itu. Jadi ya itu hal yang wajar aja sih bagi Nali ya, gundah dalam menghadapi ini, kok lagi kayak gini nih, kok aku lagi gini nih. Dan semua itu ada fase-fasenya. Ada juga kayak kemarin tuh teman aku juga yang bingung banget mau dia lama gitu Carla. Jadi dia tuh lama sekali dapat kerjaan misalnya gitu. Terlalu lama, bahkan di atas rata-rata gitu. Sebenarnya dia orangnya kompeten gitu sebenarnya. Dan bagus gitu, orangnya juga berintegritas gitu. Tapi ya dia sempat meragukan ini gini, tapi ya akhirnya dia dapat pekerjaan yang sangat bagus malah di akhirnya, karena ya kesabaran itu tadi gitu. Jadi belum tentu yang orang lain kamu lihat sekarang itu sudah bagus atau udah mencapai ini, tapi belum tentu itu yang yang udah ideal juga gitu. Kamu bisa dapat lebih ideal lagi karena Tuhan tahu mana yang terbaik gitu kan, mau sekarang dikasihnya atau nanti mungkin tahun depan, bisa kapan aja. Yang penting emang kita trust the process juga sebenarnya. Yes. Karena kalau itu tadi lah, kalau kita sibuk mikirin yang tadi lah tujuannya yang gede itu tapi lupa bikin milestone, artinya lupa mikirin prosesnya gimana, itu nanti yang susah gitu. Kita juga nggak bisa menilai diri kita juga, nge-measure diri kita udah nyampe mana kan gitu ya Bang. Ya, jadi hal seperti itu sih. Kira-kira itu tuh.
Kalau dibilang apa namanya, untuk hidup tuh pasti semua orang struggle juga. Banyak orang yang mungkin pada posisi bagus juga masih mempertanyakan hal yang sama kan gitu. Hmm. Cuman kan yang paling penting itu tadi, yang penting kita tahu dulu kita mau jadi apa dulu, itu yang paling penting. Karena once kita tahu mau jadi apa, kita sadar kita mau itu kita lebih bisa grateful sama apa yang udah kita capai. Benar, Renaldi, ini Renaldi nggak ngomong-ngomong dari tadi. Ayo dong Renaldi, kalau mau cerita-cerita boleh atau mau menanggapi tadi silakan. Kedengaran nggak Bang suaranya? Kedengeran dengar. dong, kedengeran. Tadi gak kedengaran suaranya, soalnya pakai laptop ya, bingung, mungkin rusak ya. Oh iya. Tapi jelas ya tadi, kita jelasin tadi ini ya, nyampe ke Renaldi kan ya? Kalau suaranya kedengaran Bang, cuman suara saya nggak. Oke. Silakan Renaldi kalau mau ada yang mau merespon sesuatu atau ini. Gini nih Kak, kan kita kadang-kadang kan merasa passion kita di sini, tapi nyatanya nasib kita di passion yang berbeda gitu. Saya juga bingung, yang saya usahain selama ini beda dengan apa yang saya dapatkan gitu. Jadi apakah memang usaha saya dengan passion saya itu belum maksimal atau bagaimana, saya juga bingung. Yang saya inginkan tidak dapat tapi dikasih tempat yang lain begitu. Emang saat ini Rinaldi apa maksudnya passionnya apa, kemudian yang dicapai apa, Rin? Bisa ceritain nggak? Gini Kak, dari 2015 kan panjang sih ceritanya sih. Saya sih pengennya di di bidang yang berbeda ya. Intisarinya aja. Intisari. Penting-pentingnya aja. Intisarinya saya pengen ya apa namanya, untuk kegiatan atau passion saya itu yang bebas gitu ya. Misalnya di bidang pertanian apa. Tapi nyatanya mulai dari daftar kuliah saya sudah nggak bisa masuk di pertanian, malah masuknya ke ekonomi gitu. Nah setelah itu juga saya mau fokus, mau ikut ke pertanian lagi, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya kerja di tempat yang tidak berhubungan dengan pertanian sama sekali gitu. Jadi apakah selama ini memang usaha saya atau memang udah nasib gitu? Saya jadi bingung. Tadi kalau ngutip yang kata Bang Rena tadi ya, kalau God works in a mysterious way gitu ya. Jadi memang ya nggak menutup kemungkinan kalau kita memang bisa terlempar di tempat lain. Tapi Rinaldi bagus kalau Rinaldi sudah bisa menyadari kalau Rinaldi memang tidak suka di bidang itu gitu ya. Itu sudah bentuk bahwa Rinaldi tahu diri Rinaldi apa yang itu sudah menjadi bukti bahwa Rinaldi tahu apa yang Rinaldi mau. Gitu ya Rinaldi ya. Iya kan. Cuman sekarang berarti ketika sudah berada di situasi itu, ini kan sudah basah ceritanya kalau masuk ke dalam kolam gitu kan. Udah basah gitu. Kenapa nggak basah sekalian? Artinya harus acceptance gitu. Harus accept dulu sekarang Rinaldi. Karena kalau nggak accept juga gimana? Emang kalau menurut Rinaldi saat ini masih visible nggak? Masih bisa nggak dilakukan untuk balik lagi ke bidang pertanian? Sudah terlalu jauh sih karena mungkin udah terlalu usia juga sudah lumayan kayak. Mungkin fokus pada yang ada sekarang saja sih. Cuman saya juga bingung, usaha sekarang ini kan jadi pelin-pelan kita jadinya kan. Passion kita berbeda dengan apa yang kita dapatkan gitu. Tapi sudah mulai sih adaptasi untuk membiasakan diri dengan dunia yang baru nih kan Kak. Ya, jadi untuk menghindari kepelimpanan itu yang mengganggu diri Rinaldi, artinya memang gini juga Rinaldi, ya udah nggak apa-apa kerja di bidang ekonomi, tapi kalau nanti saya udah punya uang segini, saya misalnya pengen punya pertanian misalnya, saya pengen bukan pertanian, saya pengen kebun misalnya, nanti di usia berapa gitu, itu kan bisa juga. Tapi artinya gini, ketika sudah bisa dibagi seperti itu dan tidak menjadi konflik dalam diri, harusnya performa Rinaldi atau bagaimana Rinaldi dalam berperilaku sehari-hari juga lebih baik lagi. Artinya tidak ada switching gitu kan. Kan mungkin itu udah mengganggu Rinaldi mungkin kan pada saat bekerja. Ini kan bukan yang aku mau. Ini kan gini-gini. Jadinya nggak maksimal nggak kalau menurut Rinaldi gimana? Halo, Renaldi. Lalu Iya Rinaldi, Bang. Iya maksimal sih Kak, karena saya juga punya prinsip juga sih, dimanapun harus memang melaksanakan dengan sepenuh hati. Apapun yang sudah kita ya, dapatkan memang itu rezeki kita ya. Cuman kan masih di hati kan Kak nggak terima gitu. Jadi merasa ini kan udah Ya, lari gitu. Belum bisa benar. move on semuanya gitu.
Itulah mungkin yang tadi itu ya, harus living the moment gitu. Kamu bisa accept kalau saat ini memang tidak bisa dieksekusi yang diinginkan. Cuman bikin threshold gitu. Misalnya saya usia segini, sudah punya uang sendiri, saya pengen punya kebun misalnya. Itu kan jadi tersalurkan passion Rinaldi. Jadi saat ini Rinaldi anggap aja bekerja untuk mencapai passion tadi. Kalau gitu bisa nggak? Iya Kak, sebetulnya sih sudah ada planning yang Oh, yang oke. Kakak sampaikan tadi sih, udah ada usia segini harus begini ya. Udah dibuat juga sih. Cuman kan Kak, kadang kita merasa apakah memang kadang-kadang kita mendahului takdir kita ya, kadang terlalu tinggi keinginan daripada yang kita lakukan, mungkin itu ya. Makanya saya tanya Kakak tadi, apakah memang selama ini usaha saya sudah optimal apa belum, bagaimana mengukurnya gitu. Kalau dari pembicaraan tadi kan, kelihatannya kan kamu sudah melakukan segala cara buat masuk kan, buat masuk pertanian kan gitu. Ya kan? Berarti kalau gitu emang udah berbeda lah situasinya. Tapi kalau kamu sadar, kalau memang kamu pengen pertanian gitu kan, sementara saat ini lagi ekonomi gitu, artinya kamu udah tahu sebenarnya apa yang pengen kamu lakukan dalam hidup. Kamu tahu, sehingga kamu merasa nggak cocok di sini. Gitu. Kamu paham maksud saya kan, Rinaldi? Iya Kak. Nah, jadi sekarang ya untuk bisa mengutilize keinginanmu, kamu kan harus ini dulu, harus mikir caranya gimana. Kan gitu, kalau pengen mencapai itu. Maka tadi saya bilang seperti itu. Yang apa namanya, apakah dikerja sampai umur berapa dulu gitu. Kemudian apakah punya uang berapa dulu sampai bisa bikin kebun sendiri misalnya. Karena kebun itu kan passion kamu kan. Tapi kalau untuk saat ini kan tidak memungkinkan untuk mengeksekusi kedua-duanya gitu loh. Iya Kak, itu dia Jadi Kak. jadi kita harus mikir bukan cuman apa yang kita inginkan aja, tapi apakah ini visible atau tidak gitu. Apakah bisa saya lakukan saat ini? Pengaruhnya ke masa depan saya apa gitu ya. Jadi Iya Kak. tahu apa, tahulah dianalisa gitu. Dan kita accept juga sehingga kamu bisa desain apa namanya? New ways gitu, cara baru gitu, untuk bisa mengeksekusi apa yang kamu inginkan. Ya, bagus banget tuh pertanyaan Rinaldi, dan itu bahkan orang yang udah bekerja bertahun-tahun juga masih mempertanyakan hal itu loh Rinaldi. Jadi bukan kamu aja yang ngalamin. Jadi ada orang yang udah bekerja 10-15 tahun di satu bidang, dia juga masih bertanya seperti Rinaldi, atau punya apa namanya sebenarnya, goal awalnya seperti apa dan apa yang dia sekarang gitu kan. Kayak tadi yang makanya pertanyaan Rinaldi juga relate sama aku sih, waktu dulu aku kepengen masuk hukum. Jadi ya aku sudah sangat banyak belajar hukum, suka baca sosiologi, sejarah, macam-macam, tapi ya ujung-ujungnya jadi ekonomi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah juga ini adalah ilmu adaptasi tadi yang dibilang Kak Carla tadi itu, adapt, how to adapt gitu kan. Karena kita hidup di dunia yang selalu fleksibel, berubah setiap hari ya Kak Carla ya, bisa jadi A, bisa jadi B, apalagi di zaman sekarang perubahan itu cepat sekali. Kita punya kemampuan yang tadi itu tuh, adapt dengan kondisi, itu penting sekali juga. Gimana sebenarnya kondisi kita sekarang, kita harus bisa mencari sisi-sisi positifnya nih, supaya jadi pelipur lara juga bagi diri kita. Kalau memang ini posisi sekarang memang mungkin belum bagian Nali masih butuh usaha keras lagi gitu ya. Tapi itu semua dihadapin. Dan makanya kita harus hanya mencari bagaimana memastikan, itu yang paling susah itu adalah bagaimana memastikan pikiran kita tetap positif, mencari hal positif dari tempat di mana kita berada sekarang. Karena di setiap sisi dunia yang diciptakan Tuhan ini pasti ada hal yang positif ya pasti. Benar. Hanya kita tinggal mencarinya nih. Kita niat nggak mencarinya gitu. Kita sudah menyadari belum rezeki yang diberikan Tuhan itu sebenarnya sudah kita sadari belum bahwa kita ini dapat rezeki sebenarnya, tapi kita belum menyadari gitu. Atau mungkin ada hal yang kita tetap inginkan tapi belum tentu itu yang paling baik juga menurut Tuhan, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari sisi positif. Jadi orang Rinaldi kerja di bagian A, pasti ada hal positif yang di situ yang bisa Rinaldi kembangkan, yang Rinaldi dalami lagi lebih jauh, dan semua bidang tuh ada ilmu-ilmu menarik yang sebenarnya relate sih satu sama lain. Bahkan bisa jadi gratifikasi nanti ke diri sendiri. Kalau misalnya yang sekarang dilakukan maksimal, nanti bisa direncanakan mencapai yang lain. Benar. Ada orang yang berkebun tapi baru bisa berumur 50-an. Ada juga tuh. Aku punya temen orang tuanya juga gitu, yang dia ya harus menerima hidupnya jadi pegawai misalnya. Tapi ketika itu dia memutusin untuk setelah pensiun, dia malah bisa punya kebun karena dia sudah memplanning itu kan, akan punya ini pada usia segini. Dengan pendapatan yang sekian gitu, dia bisa ngitung kira-kira nabungnya berapa untuk punya ini, untuk punya itu. Jadi semuanya bisa sih.
Digantung dengan perseverance kita ya, Iya. kegigihan kita dalam memperjuangkan yang ingin kita itu. Dan itu memang nggak mudah. Karena tadi benar key point Kak Rata itu bagus banget. Semua orang berjuang, ya kan? Semua orang itu juga punya kesulitan yang beda-beda, yang bahkan jauh lebih sulit. Rinaldi itu ada jutaan orang mungkin di luar sana, posisinya lebih sulit. Karena semuanya startingnya sama gitu, berjuangnya sama gitu. Cuman yang survive itu mungkin nggak semua at the end of the tunnel, gitu kan ya. Jadi bagaimana menemukannya itu tuh yang kita butuh kontemplasi, proses bertahun-tahun, nggak sebentar sih. Jadi itu a never ending searching gitu sebenarnya, mencari. Never ending journey ya. Iya, Emang readjustment proses berulang kali. iya. Oh, Makanya saya gini. journey of self discovery itu terus-terusan gitu, bahkan sampai kita Iya, tua, terus-terusan. sampai kita tua juga. Tapi gimana cara kita menghandle ya Kak Carla ya? Itu yang paling Iya. penting itu gimana cara kita menghandle, gimana kita cara men-tackle-nya supaya kita tidak masuk ke dalam jurang desperate yang begitu atau berlebihan mungkin ya, sebenarnya nggak segitu-gitunya juga, tapi kita berlebihan dalam menyesalinya mungkin. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya. Dan Jadi jangan semangat. sampai nggak sadar sampai akhir, jangan kayak si Day tadi yang tadi studi kasus itu sampai usia 50-an dia bahkan nggak tahu kenapa saya nggak merasa fulfill. Sebenarnya yang Rinaldi bagus gitu, karena Rinaldi paham kayak saya nggak pengen di ini, saya pengen di ini, tapi tahu gitu. Konfliknya di mana, bisa naming gitu, bisa label. Benar. Di sini. Daripada dia yang tadi dia sama sekali nggak tahu. Apakah dia refuse untuk accept atau apa, kan kita nggak tahu ya. Cuman sampai akhir dia memang jadinya nggak tahu apa yang dia mau, jadi konflik diri dia. Jadi sudah bagus Rinaldi tahu gitu kan. Apalagi tahunya di sekarang-sekarang ini ya, Kak Carla ya. Di usia-usia sekarang ini ya, itu masih muda, masih 20-an ya tentunya. Ini usia yang kita harus menghabiskan jatah kegalauan kita gitu. Dihabisin di usia sekarang nih. Jangan galau nanti di usia tua. Ada yang galaunya tadi kayak tadi tuh galaunya usia 50. Ya udah nggak bisa, tenaga udah nggak ada, untuk kualifikasi udah nggak bisa lagi, belajar udah nggak bisa. Jadi jangan sampai ke tahap itu tuh kita, aduh nauzubillah min dzalik, kalau kita di usia segitu ya kan, tiba-tiba kita jangan sampai. Jadi bagus sekali kalau kita itu sadarnya sekarang. Itu nggak salah, Rinaldi nggak salah, dan siapapun kita nggak salah kalau mencari-cari. Itu bagus sadar sekarang. Jadi Bagus kamu masih punya waktu. Jadi semangat terus Rinaldi ya. Rinaldi Iya, terima kasih Kak, Abang semuanya. Luar biasa nih materinya. Saya sebetulnya saya pikir cuma saya yang mengalami hal yang begini. Hanya memang lumrah ya. Banyak yang ngalamin Rinaldi, dan banyak yang mungkin ya tadi ya key point-nya juga ya, tetap bersyukur aja Rinaldi bahwa di luar sana ada jauh lebih banyak yang lebih sulit dari Rinaldi hidupnya, jauh lebih sulit dari aku, jauh lebih sulit dari Carla dan dari kita semua, dan mereka bisa survive, bahkan bisa keluar sebagai jadi bisa keluar bahkan sebagai pemenang gitu dengan cara masing-masing ya gitu ya. Jadi ya pastikan aja kita tetap positif. Nah, yang susah itu tuh, kita tetap positif ya, positif. Nah, karena aku juga masih belajar sih, aku sering jadi negatif, jadi ya itu yang susah tuh, gimana bisa konsisten di situ tuh. Aku gini sih gitu kan. Aku gini sih. Masih ngalamin itu. Iya, kok temen aku rese nih, cuman bisanya gangguin doang atau apa. Kalau yang penting memang living the moment tadi sama grateful sih. Bener banget. Kayak Rinaldi ada tambahan lagi atau? Sudah Sudah cukup? Saya pikir udah cukup sih Kak, udah lumayan banyak sih materi. Wis. Nanti materinya aku share ya. Oke, mungkin cukup ya. Kita udah 3 pertanyaan ya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya? Atau masih ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, udah nggak ada ya. Oke, makasih lah sekali lagi buat teman-teman, terutama Kak Carla yang udah nyiapin waktunya menunggu buka puasa di momen kita kali ini. Jadi teman-teman ya, saya juga makasih partisipasinya yang udah hadir, dan minggu depan mungkin tadi saya sampaikan akan ada sesi ketiga, insya Allah akan mengundang CEO bahaso.com, mungkin terkait dengan digital ini ya Kak, digital platform, gimana kita memanfaatkan dunia digital di masa sekarang, terutama di era pandemi ya, untuk bisa meningkatkan mungkin dari usaha, personal branding dan sebagainya. Jadi karena dia teman-teman nanti akan aku share informasinya tentang yang lagi konfirmasi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti aku akan share linknya juga bagi yang mau nonton lagi. Aku akan share linknya.
Terima kasih sekali partisipasinya. Sampai jumpa di sesi ketiga atau sesi selanjutnya dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan tetap optimis, tetap positif, dan selalu bisa berbuat yang terbaik bagi siapapun, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.